kaudal. Yang sini arah proksimal, ini arah ke distal. Yang sini itu ada musculus supraspinatus. Terus yang sini ini ada pembatasnya, itu adalah spina scapula. Terus yang sini itu ada ke bagian fossa fossa infraspinatus, itu ada dua muskulus, satu jaringan. Yang warna putih ini namanya adalah aponeurosa musculus deltoideus. Terus kita angkat dari aponeurosa, di sini ada muskulus yang dia tuh melekat sama aponeurosa, itu adalah musculus teres minor. Terus ke bagian bawah, di bagian bawah itu adalah musculus infraspinatus. Terus ini ada merah-merah, ini adalah arteri, namanya adalah cabang arteri circumflexa scapularis. Terus ini cartilagus scapularis. Terus yang sini itu di sini ada akromion. Yang penanda akromion di sini adalah musculus deltoideus pars acromialis. Terus yang sini itu musculus deltoideus pars scapularis. Terus bagian ke kaudal ini namanya adalah musculus teres major. Terus kita kembali, di sini ada musculus supraspinatus. Terus ini ada musculus subscapularis. Terus di sini ada musculus teres major. Terus di sini ada musculus yang dia membentang ke bagian torak. Ini juga sama. Ini namanya adalah musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi. Ya, selanjutnya kita ke bagian, kalau yang panjang ini namanya musculus brachiocephalicus. Terus kalau misalkan ada limfoglandula, ini limfoglandula cervicalis superficialis. Terus yang musculus yang ada di atasnya itu adalah musculus omotransversarius. Ya, selanjutnya kita ke bagian humerus. Bagian humerus di sini ada yang bentuknya lebih besar, muskulus yang lebih besar ada di bagian lateral, itu adalah musculus triceps brachii caput lateral. Musculus triceps brachii caput lateral. Selanjutnya di sini itu ada musculus triceps brachii caput longum. Terus yang sini itu adalah musculus tensor fascia antebrachii. Terus kita keluarkan dari musculus triceps brachii caput lateral. Itu ada musculus yang dia miring. Yang miring ini adalah musculus anconeus. Terus ini kan arah ke kranial. Ini adalah musculus brachialis. Terus yang ini yang dia kelihatan banget, ini adalah musculus triceps brachii caput longum. Terus kalau misalkan ditunjuk bagian belakang, bagian profunda, lebih profunda, itu adalah musculus triceps brachii caput medial. Selanjutnya ada arteri ini. Arterinya namanya adalah arteri circumflexa humeri caudalis. Terus nervusnya warna putih. Ini adalah nervus radialis. Ya, selanjutnya kita ke bagian sini, bagian ke kranial. Di sini ada musculus yang dia itu ada di tengah-tengah antara lateral medial, itu namanya adalah musculus biceps brachii. Selanjutnya di sini itu melekat vena yang kelihatan banget, jelas banget di bagian kranial, itu adalah vena cephalica. Kita balik ke bagian medial. Bagian medial ini adalah ke kranial, ini kranial, ini kaudal. Yang ke kranial itu ada musculus biceps brachii, terus ada musculus coracobrachialis. Terus di sini ada musculus coracobrachialis itu ada di proksimal. Kalau yang di segitiga yang ada di profunda, segitiga yang ada di distal itu adalah musculus triceps brachii caput medial. Terus yang ini yang kelihatan lebar banget, ini adalah musculus triceps brachii caput longum. Terus yang bagian kaudal ini adalah musculus tensor fascia antebrachii. Ya, selanjutnya ke bagian ini, di bagian radius ulna. Di bagian radius ulna ini ada penonjolan dari tuber olecranon, ini bagian kaudal. Terus ini yang bagian kranial, ini menempati dari os radius, ini os ulna. Yang ke bagian kranial ini ada musculus extensor carpi radialis. Ini musculus extensor carpi radialis. Terus selanjutnya ini itu ada musculus extensor digiti 3 proprius. Terus ini ada musculus extensor digitorum communis.
Terus yang berbentuk segitiga ini adalah musculus extensor digiti 4 proprius. Terus yang besar ini yang ada di caudal itu adalah musculus extensor carpi ulnaris. Ya, selanjutnya kita balik bagian medial. Bagian medial itu penandangnya ada os radius. Yang ini kranial, ini caudal. Yang kranial itu ada musculus extensor carpi radialis. Terus yang sini itu ada musculus yang berwarna putih. Itu namanya adalah musculus pronator teres. Musculus pronator teres. Selanjutnya ini ada musculus juga. Ada musculus yang dia melekat sama os radius, sama musculus yang lebih caudal. Yang dia ada musculus yang melekat di os radius itu yang pertama itu adalah musculus flexor carpi radialis. Selanjutnya lapis kedua ini masih ikut musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Terus yang sini itu baru musculus flexor digitorum profundus caput radial. Dia menjauhi dari os radius, dia mengarah ke bagian caudal. Ini lapisan pertama itu adalah musculus flexor carpi ulnaris. Terus kita keluarkan dari musculus flexor carpi ulnaris itu ada ini, itu adalah musculus flexor digitorum superficialis pars superficial. Terus kita keluarkan dari musculus flexor digitorum superficialis pars superficial. Di sini ada musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Ini musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Di sini kita balik ke bagian lateral, itu ada musculus, namanya adalah musculus extensor carpi obliquus. Musculus extensor carpi obliquus. Terus di sini ada retinaculum extensoria. Terus bagian belakang ini retinaculum flexoria. Ya, apa nih? Tendo. Bagian tendo ini ada sisi kranial, ada yang caudal. Yang kranial itu terdiri dari 3 tendo, yang caudal dia terdiri dari 2 tendo, 1 musculus. Yang kranial itu dilihat dari miringnya, yang miring banget, sama yang tengah, sama yang lurus. Yang miring itu adalah tendo musculus extensor digiti 3 proprius. Terus yang tengah itu tendo musculus extensor digitorum communis. Terus yang lurus itu adalah tendo musculus extensor digiti 4 proprius. Terus bagian caudal guys. Yang ini yang ini itu adalah tendo musculus flexor digitorum superficialis. Terus yang ini adalah tendo musculus flexor digitorum profundus. Terus yang paling melekat ke bagian os metacarpal itu ada musculus interosseus. Nah, terus yang nervus yang sini dia melekat sama os musculus supraspinatus. Ini namanya nervusnya adalah nervus suprascapularis. Terus yang dia melekat sama musculus subscapularis ini namanya nervus subscapularis. Terus yang ini dia melekat sama ke bagian musculus latissimus dorsalis sama teres mayor. Ini ada 2 serat namanya adalah musculus thoraco-dorsalis. Terus dia mengarah ke bagian axilla, ini nervus axillaris. Terus dia yang besar ini ada nervus radialis. Terus dia ada nervus yang panjang, ini nervus ulnaris. Terus ada nervus ini yang seharusnya dia bergabung, ini adalah nervus medianus et musculus cutaneus. Terus yang besar ini ada nervus medianus, yang kecil nervus musculocutaneus. Nah, terus selanjutnya di sini ada nervus juga yang membentang ke bagian torak. Ini adalah nervus thoracica longum. Terus di sini ada nervus pectoralis. Ada nervus pectoralis cranial sama yang mengarah ke bagian musculus pectoralis ascendens itu adalah nervus pectoralis caudalis. Yang sini itu kan arteri axillaris. Arteri axillaris itu akan ada cabang pertama itu yang dia mengarah ke bagian torak, itu adalah arteri thoracica externa.
Nah, selanjutnya yang cabang pertama ini adalah arteri subscapularis. Terus dari arteri subscapularis dia akan mencabangkan menjadi 3, ada yang mengarah ke proksimal, ada yang mengarah ke tengah, sama yang ke distal. Yang ke proksimal itu ada arteri circumflexa scapularis. Dan yang mengarah ke bagian tengah itu adalah arteri thoraco-dorsalis. Selanjutnya yang mengarah ke bagian distal ini adalah arteri circumflexa humeri caudalis. Nah, setelah dia mencabangkan menjadi arteri subscapularis, arteri axillaris akan berubah nama menjadi arteri brachialis. Dari arteri brachialis itu ada cabang yang mengarah ke kranial sama yang ke caudal. Yang ke kranial ini adalah arteri circumflexa humeri cranialis. Terus yang ke caudal itu adalah arteri profunda brachii. Setelah itu dia akan meneruskan diri menjadi arteri brachialis. Nanti arteri brachialis akan mengarah ke ada arteri yang mengarah ke kranial sama ke caudal. Ini keduanya disebut dengan arteri collateral ulnaris. Selanjutnya di sini itu ada arteri yang mengarah ke kranial, lebih ke profunda. Ini namanya adalah arteri transversa cubiti. Dari percabangan dari arteri transversa cubiti, arteri brachialis akan berubah nama menjadi arteri mediana sampai ke sini, dan ke bagian digiti dia namanya adalah arteri digitalis palmaris. Ya.